Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua. Kali ini saya mau buat roti dari labu parang ya teman-teman ya. Labu parang tuh kalau dibuat roti agak-agak tricky gitu karena dia kan mengandung air. Nah, sekarang saya mau buat menggunakan kismis. Teman-teman ikuti ya cara pembuatannya. Ini insya Allah empuk banget. Oke, kita mulai siapkan wadahnya. Kemudian saya menggunakan 100 ml susu cair dingin dari kulkas. Kemudian 50 gram gula pasir. Kemudian 6 gram ragi instan. Kemudian 2 kuning telur. Kemudian saya aduk rata terlebih dahulu semuanya. Nah, saya menggunakan labu parang. Saya mengukusnya semalam ya. Ini saya buat rotinya pagi subuh. Ini seperti ini sudah saya haluskan dan saya simpan di kulkas. Langsung saya pakai. Nah, masukkan semuanya, kemudian aduk rata lagi. Oke, saya sisihkan dulu. Kemudian saya pakai 325 gram tepung terigu protein tinggi. Biasa saya pakai 300-an, tapi karena ini agak berair jadi saya pakai 325. Terus saya tambahkan susu bubuk 15 gram. Di episode selanjutnya nanti saya akan coba pakai labu parang juga, tapi nggak menggunakan susu bubuk ya. Nah, ini yang adonan basah saya campur sama adonan kering yang tadi nih. Seperti biasa, kemudian aduk sampai merata. Oke, aduk-aduk mulai dari bagian tengah sampai semua adonan kering tercampur sama adonan yang basah. Kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan menggunakan standing mixer. Silakan jika teman-teman mau diuleni seperti biasa pakai manual tangan atau hand mixer juga nggak masalah. Ini kita kumpulkan dulu yang lengket-lengket di sendoknya. Oke, kita mulai mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai dia setengah kalis. Nah, ini dia udah mulai kelihatan setengah kalis nih, hampir kalis gitu kan. Kemudian saya tambahkan garam 3 gram. Kemudian margarin 50 gram. Next episode saya coba cuma menggunakan 40 gram margarin dan saya skip susunya. Oke, kita lanjutkan untuk mixer sampai dia kalis ya. Oke, ini nampaknya adonan kita udah kalis. Kita matikan mixernya. Coba kita cek. Oke, nah kita dapat tekstur yang halus yang kita inginkan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita istirahatkan dulu. Saya setengah jam saja. Ini kondisinya saya masih pagi buatnya jam 5 setengah 6. Jadi lumayan agak lama untuk mau buat dia lebih mengembang.
Ini tutup pakai saya tutup pakai mangkok kaca. Oke, udah setengah jam. Ini saya kempiskan, saya buang gasnya. Ups, lumayan lengket ya teman-teman, jadi harus pakai minyak tangan. Kemudian saya timbang. Nah, saya rencananya mau buat yang lebih besar, jadi saya hanya bagi menjadi 9. Saya timbang masing-masing dapatnya kurang lebih 75 gram. Teman-teman mau bagi dalam satu loyang itu misalkan 12 atau 16 juga nggak masalah. Cuma memang saya sengaja buat yang lebih besar ukurannya. Saya lagi beli loyang baru ya teman-teman. Nanti link pembeliannya sama ukurannya saya simpan di kolom deskripsi ya. Jadi emang saya nggak mau buat satuan gitu, tapi kayak semacam nyatu gitu. Nah, oke, kalau sudah kita rounding. Rounding itu dalam rangka untuk menghaluskan permukaan adonan. Jadi dari arah luar ditarik ke dalam, tarik ke dalam. Kemudian kita rounding pakai tangan, dibulatkan seperti ini. Kemudian lakukan sampai semuanya selesai. Jangan lupa kempiskan dulu, lipat ke dalam, kemudian putar-putar di alas kerja. Lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, istirahatkan dulu 5-10 menit. Nanti teman-teman bentuk dulu yang pertama kita rounding tadi ya. Nah, ini loyang yang saya pakai. Oke, kita mulai untuk membentuk rotinya. Yang pertama kempiskan, kemudian gilas. Kita buat persegi panjang yang lumayan lebih lebar dibanding biasanya. Kalau udah gilas, yang bagian atas balik, gilas lagi. Ini diperlebar lagi ya teman-teman ya. Karena nanti kita mau lipat ke tengah. Jadi kita perlu bidang yang lebih luas. Anak saya lagi main game. Oke, ini cukup ya. Nah, kalau sudah kita oles pakai mentega, pakai margarin. Kemudian kalau sudah dioles permukaannya, saya akan kasih dengan kismis bagian tengahnya. Jadi kismis ini kita taburkan aja sesuai selera, mau banyak atau sedikit nggak masalah. Kebetulan suami saya suka banyak. Dan kismis ini sudah saya rendam dengan air panas, kemudian saya tiriskan dan saya keringkan pakai tisu. Nah, kemudian tutup satu sisi dan kemudian sisi yang berlawanan. Nah, buang gasnya seperti ini. Biar gak ada gas di tengah, kemudian saya gilas untuk membuang sisa gasnya. Kan gasnya keluar. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian dari bagian ujung kita gulung sama kita rapatkan setiap selesai kita satu gulungan. Rapatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh di loyang. Nah, ini taruhnya seperti ini, nanti dikasih jarak untuk masing-masing adonan. Oke, habis ini saya ulang sekali lagi untuk dari versi yang lebih cepat ya teman-teman ya. Silahkan disimak.
Nah, ini kalau sudah selesai tinggal kita istirahatkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang ya teman-teman. Kita brush atau kita oles pakai campuran susu cair dan kuning telur sedikit saja. Kita oles semua, kemudian akan saya panggang 20 menitan. Saya panaskan awalnya 160 derajat nih pakai oven gas seperti ini. Kemudian turun jadi 155. Nah, ini sudah selesai. Oven saya ini kalau yang bagian belakang dia lebih cepat gosong, jadi kadang-kadang saya putar kalau dia sudah mendekati matang. Mumpung masih panas langsung oles pakai margarin ya teman-teman. Sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.